Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi kinetika kimia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nufal Wahyudin dengan NIM 3333210012. Saya berasal dari KSC, jurusan Teknik Industri, angkatan 2021. Oke, lanjut langsung aja ke materi. Materi yang pertama ialah laju reaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari berbagai reaksi kimia. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi di sekitar kita ada yang berjalan cepat dan bisa diamati secara langsung. Misalnya, melarutkan gula dalam teh dan yang berjalan lambat misalnya perkaratan besi, maupun reaksi yang sangat cepat. Reaksi yang eksplosif misalnya reaksi yang terjadi pada bahan bakar ataupun yang sangat lambat. Misalnya perubahan granit menjadi hitam. Berbagai reaksi kimia yang terjadi mempunyai lajunya masing-masing. Lalu, apa sih laju reaksi itu? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi mempunyai satuan yaitu molar per second. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan bahwa banyaknya reaksi kimia yang berlangsung persatuan waktu, sehingga laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu. Nah, di bawah sini ada rumus umum dari laju reaksi, yaitu A ditambah B menghasilkan C ditambah D, di mana A tambah B adalah reaktan dan C ditambah D adalah produk. Nah, ada contoh dari laju reaksi itu ialah CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2, di mana CH4 ditambah 2O2 itu adalah reaktan dan CO2 ditambah 2H2O itu adalah produk. Selanjutnya ialah laju berkurangnya konsentrasi zat reaksi bisa kita rumuskan menjadi min delta per reaksi per delta T. Dan laju bertambahnya konsentrasi zat hasil reaksi kita bisa rumuskan dengan plus delta zat hasil per delta T, di mana tanda negatif menunjukkan pengurangan konsentrasi, sedangkan tanda positif menunjukkan peningkatan konsentrasi produk. Nah, kita bisa lihat grafik laju reaksi di bawah ini, di mana garis warna merah menunjukkan konsentrasi produk dan garis B menunjukkan konsentrasi reaktan. Nah, pada awal reaksi, reaktan dalam keadaan maksimum dan produk dalam keadaan minimum. Nah, sehingga setelah reaksi berlangsung, maka produk akan mulai terbentuk dan semakin lama produk akan semakin banyak. Sedangkan reaktan semakin lama konsentrasinya akan semakin berkurang. Selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi antara lain, yang pertama ada konsentrasi, yang kedua ada temperatur atau suhu, yang ketiga ada luas permukaan, keempat ada pengaruh suhu, dan yang terakhir adalah katalis. Konsentrasi. Konsentrasi adalah salah satu hal yang mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi reaktan, maka laju reaksi juga akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena konsentrasi yang besar menandakan bahwa molekul-molekul dalam suatu zat juga menjadi lebih banyak. Banyaknya molekul-molekul tersebut juga memperbesar peluang adanya tumbukan yang menyebabkan reaksi dapat terjadi. Selanjutnya ialah temperatur. Temperatur juga merupakan hal yang mempengaruhi laju reaksi. Temperatur yang tinggi akan menyebabkan molekul-molekul lebih cepat dan bergerak, sehingga menyebabkan molekul-molekul akan lebih sering bertumbukan dan memiliki energi yang lebih tinggi agar reaksi kimia dapat terjadi. Temperatur yang lebih tinggi akan membuat laju reaksi menjadi lebih besar. Nah, untuk reaksi umumnya, berlaku bahwa kenaikan suhu 10 derajat Celcius dapat menaikkan laju reaksi hingga 2 kali, sehingga dapat
dirumuskan menjadi V2 per V1 sama dengan 2 pangkat T2 dikurangi T1 per 10, di mana V1 adalah laju awal, V2 laju akhir, T1 suhu awal, dan T2 suhu akhir. Untuk reaksi lainnya juga dapat dipakai rumus V2 per V1 sama dengan dalam kurung delta V pangkat delta T per T, di mana delta V itu kenaikan laju reaksi, dan delta T adalah T2 dikurangi T1 atau suhu akhir dikurangi suhu awal, di mana T adalah kenaikan suhu. Atau T2 per T1 sama dengan dalam kurung 1 per delta V pangkat delta T per T, di mana T1 itu waktu awal, T2 waktu akhir, delta V kenaikan laju reaksi, delta T itu T2 kurangi T1 atau suhu akhir dikurangi suhu awal, di mana T adalah kenaikan suhu. Nah, selanjutnya ialah luas permukaan. Contoh mudah dari pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi adalah gula pasir dan gula batu. Pada kondisi temperatur dan berat yang sama, gula pasir akan lebih cepat melarut dalam air dibandingkan dengan gula batu. Hal ini disebabkan gula pasir memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan gula batu. Maka dari itu, luas permukaan yang lebih besar akan menghasilkan laju reaksi yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah katalis. Katalis juga dapat mempengaruhi laju reaksi, yaitu membuat laju reaksi semakin besar atau mempercepat laju reaksi. Di mana katalis bekerja dengan cara menurunkan energi aktivitas dari suatu reaksi, sehingga energi yang diperlukan oleh molekul-molekul reaktan untuk bereaksi menjadi lebih rendah dan reaksi lebih cepat atau mudah terjadi. Katalis dapat menurunkan energi aktivasi dengan cara bereaksi dengan reaktan membentuk suatu kompleks teraktivasi, lalu akan terurai kembali membentuk produk dan mengembalikan katalis. Selanjutnya ialah sifat reaktan. Laju reaksi bergantung pada sifat ikatan dalam sebuah reaktan. Biasanya senyawa ionik bereaksi lebih cepat daripada senyawa kovalen. Reaksi antara senyawa ionik dalam air terjadi sangat cepat karena hanya melibatkan pertukaran ion yang telah dipisahkan dalam larutan air. Misalnya, AgCl diendapkan setelah larutan AgNO3 ditambahkan ke larutan NaCl. Reaksi ini hanya melibatkan pertukaran ion dan proses ini terjadi dengan sangat cepat. Sedangkan reaksi antara senyawa kovalen berlangsung sangat lambat karena membutuhkan energi untuk memutuskan ikatan yang ada. Nah, selanjutnya ialah materi hukum laju berdasarkan konsentrasi. Hukum laju reaksi dapat dinyatakan dalam pesan berikut. Seperti yang awal, hukum umumnya itu ialah, rumus umumnya itu ialah A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Jadi, bisa kita simpulkan nilai persamaan laju reaksi adalah V sama dengan K dikali reaksi A pangkat X dikali reaksi B pangkat Y, di mana V adalah laju reaksi, K adalah konstanta atau tetapan laju reaksi, X adalah orde tingkat reaksi terhadap A, dan Y adalah orde atau tingkat reaksi terhadap B. Nah, untuk menentukan persamaan laju reaksi, kita langsung aja ke contoh pembahasan. Contoh soal. Di soal terdapat 2NO ditambah Cl2 menghasilkan 2NOCl, dan dari reaksi tersebut menghasilkan 3 kali percobaan, di mana percobaan pertama NO2 menghasilkan 0,01, Cl2 menghasilkan 0,01. Nah, untuk percobaan kedua ialah untuk NO menghasilkan 0,01, untuk Cl2 menghasilkan 0,02, dan terakhir untuk percobaan yang ketiga untuk NO menghasilkan 0,02, untuk Cl2 menghasilkan 0,02. Nah, untuk menentukan persamaan laju reaksi, kita harus menentukan orde masing-masing reaksi. Nah, jadi kita tentukan dulu orde reaksi masing-masing. Nah, kita yang pertama ada, dan untuk yang pertama kita reaksikan orde terhadap NO dulu. Nah, dan kita tahu
Untuk menentukan persamaan laju reaksi, kita harus buat persamaan reaksinya dulu, yaitu yang kita tahu adalah V sama dengan K reaksi A pangkat X dikali reaksi B pangkat Y. Nah, untuk mencari reaksi terhadap NO, kita bisa lihat nilai percobaan dari Cl2 yang sama. Nah, sebaliknya juga kalau kita mencari order reaksi terhadap Cl2, kita lihat dua nilai dari NO yang tetap. Nah, jika sudah diketahui, kita bisa masukkan ke dalam rumus, yaitu K reaksi NO 2 pangkat X dikali reaksi Cl2 2 pangkat Y per K reaksi NO 3 pangkat X dikali reaksi Cl2 3 pangkat Y. Setelah itu kita substitusi dan kita hitung secara matematis dan dihasilkan adalah 2. Nah, untuk order reaksi terhadap NO adalah hasilnya ialah 2. Selanjutnya ialah menentukan reaksi terhadap Cl2. Nah, menentukan itu sama seperti mencari reaksi NO. Nah, ketika sudah substitusi, terus hitung secara matematis dan didapat hasilnya ialah 1. Nah, ketika sudah mengetahui reaksi masing-masing, order reaksi masing-masing, maka kita bisa peroleh persamaan laju reaksi adalah, nah, dan kita bisa tahu rumus persamaan laju reaksi itu adalah V sama dengan K reaksi NO pangkat X dikali Cl2 reaksi pangkat Y. Nah, udah untuk itu kita substitusi order masing-masing ke dalam rumus dan diperoleh persamaan laju reaksi adalah V sama dengan K reaksi NO pangkat 2 dikali reaksi Cl2. Cukup sekian dari saya pemaparan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.